Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aureliani Firdausa Distiana dengan NIM 4003063650031 dari kelas A PTRB 2023. Yang pertama yaitu lahan kritis. Yang pertama yaitu masukkan PIN 2, 3, 4, 5, 7, dan 10, dan juga admin Kabupaten Semarang. Setelah itu, potong sesuai admin dengan ekstrak by mesh. Kemudian inputnya PIN 2, input rasternya dengan admin Kabupaten Semarang, kemudian disimpan, sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Setelah itu kita lakukan koreksi radiometrik dengan cara search raster kalkulator, kemudian masukkan rumus 0,00002 kali PIN 2 kurangi 0,1. Namun pada PIN 10 menggunakan rumus yang berbeda, yaitu 0,0003342 kali PIN 10 ditambah 0,1. Hasilnya akan jadi seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu melakukan pengolahan AVI, yang dilakukan dengan cara yang sama menggunakan raster kalkulator dengan rumus. Kemudian hasil AVI akan seperti ini. Setelah itu kita akan melakukan pengolahan BSI dengan langkah yang sama, yaitu menggunakan raster kalkulator dengan rumus, sehingga hasil BSI akan seperti ini. Setelah itu kita akan melakukan pengolahan SI dengan menggunakan langkah yang sama, yaitu raster kalkulator dengan rumus, kemudian hasil SI akan seperti ini. Setelah itu kita akan melakukan pengolahan TI dengan langkah yang sama menggunakan raster kalkulator dengan rumus, kemudian di OK. Sehingga hasil TI akan seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan pengolahan VD dengan cara search principal component, kemudian masukkan BSI dan AVI. Kemudian tinggal di OK, sehingga hasil VD akan seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pengolahan SSI dengan langkah yang sama menggunakan principal component, namun yang dimasukkan yaitu TI dan SI. Kemudian di OK, dan hasil SSI akan seperti ini. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan pengolahan FCD dengan cara raster kalkulator dengan rumus, kemudian di OK, hingga hasilnya seperti ini. Setelah itu lakukan reclassify untuk FCD. Inputnya masukkan FCD, kemudian classify diubah menjadi 5. Kemudian di OK. Setelah itu hasilnya akan menjadi seperti ini. Berikut merupakan FCD Kabupaten Semarang. Selanjutnya kita akan melakukan pengolahan untuk mengetahui potensi kebencanaan di Kota Banjarmasin. Langkah pertama yaitu masukkan PIN 5, 6, 7, dan 10, kemudian masukkan juga batas admin Kota Banjarmasin. Setelah itu kita potong citra sesuai dengan batas admin menggunakan ekstrak by mesh. Lakukan seperti langkah sebelumnya, yaitu masukkan PIN-nya, kemudian masukkan batas adminnya, kemudian disimpan. Lakukan hal yang sama untuk PIN 6, 7, dan 10. Kemudian hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita akan melakukan koreksi radiometrik dengan raster kalkulator dengan menggunakan rumus yang sama. Namun pada PIN 10 menggunakan rumus yang berbeda. Berikut merupakan rumusnya. Kemudian setelah itu di OK, sehingga hasil dari koreksi radiometrik akan menjadi seperti ini. Setelah itu, kita akan melakukan pengolahan NBR. Pada pengolahan NBR menggunakan dua cara, yaitu NBR yang pertama menggunakan raster kalkulator juga, dengan rumus, kemudian di OK, sehingga hasil dari NBR akan menjadi seperti ini. Setelah itu, kita akan melakukan NBR yang kedua dengan raster kalkulator juga, namun berbeda rumus. Setelah itu, hasilnya akan menjadi seperti ini. Dari kedua NBR itu tadi akan kita cari rata-ratanya dengan menggunakan raster kalkulator juga. Masukkan rata-rata dari NBR, kemudian kita ubah klasifikasi menjadi 7. Kemudian di OK, setelah itu hasilnya akan jadi seperti ini. Setelah itu kita akan masukkan LST yang nantinya akan saya jelaskan pada langkah-langkah pengolahan potensi kebencanaan. Berikut merupakan LST-nya.
Setelah itu LSC tersebut akan kita ubah menjadi reclassify juga. Masukkan LST-nya, kemudian kita ubah menjadi 7. Kemudian kita oke, sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Setelah itu, kita akan mencari kebakaran hutan di Banjarmasin dengan menggunakan raster kalkulator. Kemudian kita akan masukkan rumus sebagai berikut. Kemudian di oke. Setelah itu hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian ubah pada properties. Pada classified, kita ubah menjadi 7. Kemudian kita ganti warnanya. Seperti ini. Berikut merupakan potensi kebencanaan di Kota Banjarmasin. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan pengolahan potensi kebencanaan dengan wilayah studi Kota Banjarmasin. Langkah pertama yaitu masukkan band 2, 3, 4, 5, 6, dan 10, kemudian masukkan juga admin Kota Banjarmasin. Setelah itu kita akan memotong band sesuai dengan admin Kota Banjarmasin dengan menggunakan ekstrak biomass sama seperti sebelumnya. Kemudian masukkan inputnya berupa citra dan bawahnya admin Kota Banjarmasin. Setelah itu di oke sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita juga akan melakukan koreksi radiometrik sama seperti sebelumnya menggunakan raster kalkulator juga dan juga rumus yang sama. Untuk band 2, 3, 4, 5, dan 6, kita menggunakan koreksi radiometrik dengan rumus 0,00002 dikali band 2 dikurangi 0,1. Namun, untuk band 10 menggunakan rumus yang berbeda, yaitu 0,0003342 dikali band 10, kemudian ditambah 0,1. Dan di oke sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Setelah itu kita akan melakukan pengolahan NDVI menggunakan raster kalkulator juga dengan rumus sebagai berikut. Kemudian di oke, setelah itu hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita akan melakukan pengolahan NDWI dengan menggunakan raster kalkulator juga dengan rumus sebagai berikut. Setelah itu di oke, sehingga hasil NDWI akan menjadi seperti ini. Setelah itu kita akan melakukan pengolahan NDDI menggunakan raster kalkulator juga dengan rumus sebagai berikut. Kemudian di oke, sehingga hasil NDDI akan menjadi seperti ini. Setelah itu, kita akan membuat LST. Langkah pertama yaitu membuat BT terlebih dahulu, menggunakan raster kalkulator juga, menggunakan rumus sebagai berikut. Kemudian kita oke, sehingga hasilnya akan jadi seperti ini. Setelah itu, langkah kedua yaitu kita membuat PV terlebih dahulu, menggunakan raster kalkulator juga dengan rumus sebagai berikut. Square, kemudian NDVI dikurangi NDVI low, bisa dilihat di sini, yaitu minus 0,38966. Kemudian dibagi dengan NDVI height, yaitu 0,81132 dikurangi dengan NDVI low. Kemudian kita oke, sehingga hasil dari PV akan seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat E dengan raster kalkulator juga dengan rumus sebagai berikut.
Kemudian di OK, sehingga hasil dari E akan seperti ini. Setelah itu kita akan membuat LST dengan raster kalkulator juga, yaitu rumusnya adalah sebagai berikut. Setelah itu kita OK, sehingga hasil dari LST akan seperti ini. Dan setelah itu kita akan membuat EV dengan rumus sebagai berikut. Menggunakan raster kalkulator juga dengan rumus sebagai berikut. Kemudian di OK, setelah itu hasil dari EV akan seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat TVI dengan raster kalkulator juga dengan rumus LST dibagi EV. Kemudian di OK, sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian karena angka dari TVI ini sangat besar dan kurang masuk akal, jadi kita akan mengolah di ArcGIS, yaitu kita ekspor data dulu. Langkah pertama yaitu memasukkan TVI yang berada di ArcGIS sebelumnya. Setelah itu kita buka raster, kemudian convention, kemudian polygenize, kemudian inputnya masukkan TVI. Setelah itu tinggal kita run. Setelah itu hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita simpan dengan export, save feature as, kemudian kita masukkan ke ArcGIS. Berikut merupakan hasil dari TVI. Setelah itu kita open attribute tabel, kemudian urutkan nilai DN-nya. Setelah itu kita hapus angka yang tidak masuk akal ini dengan cara start editing. Kemudian angka yang terlalu besar juga kita hapus. Berikut merupakan hasil akhir dari 5 klasifikasi TVI. Dengan kelas pertama yaitu 22 sampai 59, kelas kedua yaitu 60 sampai 103, kemudian kelas 3 104 sampai 155, kemudian kelas 4 156 sampai 229, kemudian kelas 5 yaitu 230 sampai 398. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.